Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mohsin Bawazir. Saya dari Teknik Produksi Benih. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah Teknik Pengolahan Benih, yaitu dengan memaparkan materi panen dan pengemasan benih sawi. Nah, pada pengemasan dan panen benih sawi itu ada beberapa topik pembahasan, yaitu panen, tahapan panen, pengemasan benih, tujuan pengemasan, dan tahapan pengemasan. Nah, selanjutnya pada materi yang pertama itu panen. Nah, pada materi pertama itu ada panen. Nah, panen itu adalah hasil akhir budidaya atau hasil akhir kita memanen suatu tanaman. Nah, yang kita panen itu sekarang adalah sawi, tanaman sawi, benihnya teman-teman. Nah, sawi itu adalah kelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi mencakup beberapa spesies Brassica yang kadang-kadang tuh mirip satu sama lain. Intinya tuh kayak beberapa spesies itu tidak berbeda jauh lah teman-teman, mirip-mirip semua. Nah, pada panen benih sawi itu dapat dilakukan setelah umur 90 sampai 95 HST. Nah, setelah hari tanam itu tidak semua 90 sampai 95 HST teman-teman, tergantung jenis varietasnya. Nggak semua itu panennya sama. Nah, tanaman yang bisa dipanen yaitu sudah masa fisiologis dan sudah fase generatif akhir yang memiliki nah, fase akhir atau fase generatif akhir yang memiliki ciri-ciri batang kuning, kecoklatan atau sudah kering itu dengan cara melihat visual atau ciri-ciri visualnya tuh kayak kita melihat penampakan di tanaman tersebut. Nah itu ciri-cirinya ada batang kuning kecoklatan atau sudah kering, polong berwarna kuning tua, dan bunga sudah rontok semua. Next ada tahapan memanen pada benih sawi. Nah, yang pertama itu siapkan alat dan bahan untuk panen seperti wadah, kuning, gunting, dan lain-lain. Kenapa sih harus disiapkan? Ya karena supaya prepare aja sih teman-teman, supaya tidak tercecer nantinya. Nah, hal yang harus diperhatikan juga dalam memanen itu yaitu tidak menumpuk tidak menumpuk panenan atau tanaman sawi atau batang yang dipanen itu tidak ditumpuk teman-teman. Dikarenakan nanti akan berakibat batangnya itu akan rusak atau benihnya akan rusak teman-teman. Nah yang kedua itu ada yang harus diperhatikan juga ada jika tanaman atau batang yang dipanen itu terkena penyakit atau rusak lebih baik dipisahkan supaya tidak tertular kalau yang terkena penyakit. Nah yang kedua itu ada panen dilakukan pagi atau sore hari dan cuaca tidak hujan. Nah kenapa sih panen dilakukan pagi atau sore hari? Dikarenakan menjaga kestabilan benih dari suhu yang ekstrim. Nah, yang kedua itu kenapa tidak harus cuaca hujan. Nah, kalau jika hujan, cuaca kelembapan akan apa namanya? Kelembapan akan tinggi. Nantinya akan merusak benih dan menyebabkan benih gampang terkena penyakit. Nah, yang ketiga itu ada amati jika batang sudah kuning, kecoklatan atau sudah kering, polong berwarna kuning tua dan bunga sudah rontok semua. Kenapa sih harus mengamati benih batang tersebut? Ya dikarenakan supaya tahu panen tanaman sawi itu siapnya dipanen kapan dan ciri-cirinya tuh apa sih. Nah yang keempat ada potong batang dengan menggunakan gunting dan taruh ke wadah. Kenapa sih harus karena memotong batang tuh gak sembarangan teman, tidak ceroboh, nantinya akan merusak struktur yang ada di batang benih. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya ada pengemasan benih. Nah, pada pengemasan merupakan rangkaian akhir dari penanganan benih sawi sebelum benih sawi dijual atau disimpan. Intinya tuh benih yang dikemas supaya tidak cecer lah teman-teman, supaya rapi juga dan enak aja dilihat oleh konsumen. Nah, pada pengemasan benih sawi itu ada bahan kemasan terbaik. Nah, itu yaitu bahan yang resisten intinya terhadap uap dan gas yang tahan apa namanya udara dari luar. Ada beberapa bahan nih yang biasa digunakan sebagai pengemas benih, di antaranya kertas, kain, plastik, aluminium foil, dan bahan logam seperti kaleng, menurut Sumpena 2005. Nah, dari kelima bahan tersebut ada satu yang terbaik yaitu menggunakan aluminium foil, dikarenakan bahan tersebut ya resisten terhadap uap dan gas dan juga tahan terhadap
kelembapan dan udara dari luar kemasan untuk menjaga mutu fisik dan masa fisiologisnya. Next ada tujuan pengemasan benih. Nah, ada beberapa tujuan pengemasan benih nih. Yang pertama itu menghindari benih sawi dari pencampuran dengan benih lainnya. Kenapa sih harus harus diperhatikan ini ya? Karena supaya tidak tercampur teman-teman, nantinya tidak murni benih tersebut akan tercampur oleh benih tanaman lain kayak benih mati, kayak benih yang apa namanya? Benih abnormal, intinya gitu. Nah, yang kedua itu melindungi benih sawi dari kerusakan fisik, baik yang disebabkan oleh kerusakan mekanik maupun serangan hama dan penyakit. Kenapa sih harus melindungi sawi dari serangan hama penyakit? Ya tujuannya dalam dikemas tuh ya tujuannya itu teman-teman supaya ya tidak terkena. Nantinya yang akan rugi tuh produsen dan juga konsumennya yang menggunakan karena benih tersebut terkena serangan hama dan penyakit. Nantinya nantinya akan rugilah intinya. Nah, yang ketiga itu ada mempertahankan perlakuan benih dan menjaga kehilangan benih sawi. Nah, kenapa sih? Intinya tuh ya kita mempertahankan perlakuan benih yang digunakan pada benih sawi tersebut. Nah, untuk intinya yang dikemas itu supaya menjaga kehilangan benih sawi ya kayak kita mengemas intinya supaya benih itu tertata dengan jelas kayak berapa gramnya per kemasan. Intinya tuh seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah sebagai media informasi dan iklan bagi benih sawi di dalam kemasan. Nah, ini penting teman-teman dikarenakan orang kan melihat kemasan tersebut. Nah, informasinya sih apa aja sih yang ada di label-label pada kemasan dan kayak desainnya tuh kayak apa sih pada pada kemasan tersebut. Intinya untuk menarik konsumen lah teman-teman supaya membeli benih yang kita edarkan atau kita jual belikan. Nah, yang terakhir ada tahapan pengemasan benih. Nah, ada langkah-langkah pengemasan benih sawi. Yang pertama itu desain kemasan aluminium foil dan stiker pada kemasan. Nah, ini juga penting teman-teman dikarenakan untuk mendesain kemasan itu supaya menarik konsumen untuk membeli produk kita yang kita jual. Kayak contohnya pada pengemasan benih sawi ini ya kayak di model gimana supaya minat orang itu naik teman-teman. Yang kedua itu pemberian label nama, perusahaan, kode produksi, nama varietas, kelas benih, DB, kemurnian, berat bersih, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa. Nah, pada pemberian label ini sangat penting juga kayak nama perusahaan. Nah, pada kemasan tersebut kan tertera nama perusahaan nah, supaya konsumen tuh tahu benih ini dari mana. Dan yang kedua itu ada kode produksi. Nah, yang ketiga itu ada nama varietasnya. Kita kan akan menyatukan juga nama varietasnya. Varietas benih sawi ini varietasnya apa? Kayak contohnya benih sawi kaisim atau benih sawi yang pahit itu. Nah, yang ketiga ada kelas benih. Nah, pada kelas benih itu ada empat kan ada benih penjenis, benih benih dasar dan benih pokok dan benih sebar. Nah, yang keempat tuh ada DB. Nah, kenapa sih harus mencantumkan daya berkecambah ya? Supaya petani tuh tahu teman-teman kalau DB satu tanaman tersebut tuh DB-nya berapa. Kan paling minimal tuh DB tuh 80 lah paling rendah. Nah, normalnya tuh 90%. Kalau bagus ya 90% ke atas teman-teman. Supaya petani akan minat kalau ditanam tuh ya yang tumbuh itu ya 90% dari berapa hektar gitulah. Yang kedua yang kelima ada kemurnian. Maaf, ada kemurnian. Nah, benih itu kemurniannya berapa gitu kan dari kayak tercampurnya benih atau benih itu apa namanya tidak apa itu namanya tidak terkena penyakit lah. Ini benihnya murni. Nah, yang keempat ada berat bersih. Kenapa sih harus ditulis juga berat bersih ya? Karena konsumen biar tahu kalau per kemasan tuh berat bersihnya tuh berapa sih yang untuk digunakan pada suatu lahan. Nah, yang keenam ada nomor lot dan yang terakhir ada tanggal kadaluarsa. Nah, itu juga penting teman-teman tanggal kadaluarsa. Kenapa sih tanggal kadaluarsa itu penting ya? Dikarenakan benih tersebut mampu diedarkan tuh selama berapa tahun lah, apa berapa bulan, berapa tahun lah intinya. Kalau nggak ditentukan ya yang rugi nanti produsen dan konsumen juga. Nah, intinya contoh nih kalau produsen yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, pas waktu kadaluarsa tuh pas sudah ada kadaluarsa tetap dijual. Nah, itu akan merugikan konsumen. Nah, nanti akan konsumen akan protes, loh ini kok benihnya kok gini, kok sudah kadaluarsa, intinya kayak contoh-contohnya berjamur lah, kayak sudah tidak layak untuk ditanam. Itu akan menyebabkan kerugian terhadap produsen dan konsumen. Nah, yang ketiga ada penimbangan benih sawi dengan berat 10 gram per kemasan. Itu enggak semua kemasan tuh 10 gram, ada yang 25 gram, ada yang di atasnya. Nah, kayak setelah gimana kemudian dituangkan ke dalam kemasan tersebut. Kayak kita tuh ya intinya udah kita timbang ya kita tuangkan aja. Tuangkan terus ditimbang berapa gramnya per kemasan. Nah, yang terakhir itu ada penjilitan menggunakan alat jilat. Kenapa sih harus dijilid? Supaya tidak tercecer aja kalau pas dibalik atau ditaruh gitu, benihnya tidak tercecer kan sudah terapat rapi. Dan juga penting juga tuh penjilitan karena supaya tidak terkena udara luar untuk menjaga mutu fisik dan masa fisiologisnya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada gangguan suara atau apabila tidak kondusif dan kurangnya saya dalam memaparkan materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.